penelitian dengan skema fundamental dasar dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun pendanaan 2024-2026 dengan judul penelitian Evidence-Based Evaluation Model, Resource and Appropriation Theory untuk mengukur dan memperkuat inklusivitas layanan publik digital di Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian tahun pertama. Tim peneliti terdiri dari Bapak Revi Rivaldi Windiagiri, ST MBA PhD dari Telkom University selaku Ketua, Bapak Bayu Adi Mahadian, SOS MIKOM PhD dari Telkom University dan Ibu Nila Sartika Ahmadi, SMB MM dari Politeknik Bosowa selaku anggota. Latar belakang penelitian ini adalah transformasi layanan publik di Indonesia. Melalui kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, berbagai aplikasi digital telah dikembangkan untuk menciptakan layanan yang efektif, efisien, terintegrasi, dan inklusif. Namun, digitalisasi tidak sama dengan inklusif. Bagaimana dengan mereka dari kelompok rentan, masyarakat berpendidikan rendah, dan mereka yang berasal dari wilayah non-perkotaan? Mengapa layanan publik digital berbeda? Yang pertama karena sifatnya adalah mandatory use, bukan voluntary seperti e-commerce, dan outcome-nya bersifat high-stake seperti administrasi, bantuan sosial, dan identitas, sehingga konsekuensi dari eksklusivitas jauh lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji model evaluasi inklusivitas layanan publik digital berbasis Resource and Appropriation Theory. Kebaruan yang dibawa oleh penelitian ini adalah yang pertama, pengembangan instrumen keterampilan digital berbasis 6 dimensi Vanderson dan Van Dijk. Yang kedua, integrasi instrumen ini ke dalam model RAT untuk mengevaluasi inklusivitas digital secara empiris menggunakan pendekatan multigroup antara pengguna dan non-pengguna layanan. Sehingga diharapkan penelitian ini akan menghasilkan alat evaluatif yang kontekstual, berbasis bukti, dan mendukung kebijakan layanan publik yang lebih adil dan inklusif. Ada apa di tahun pertama? Lokasi penelitian ini adalah di Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar, dengan karakter wilayah urban dan periurban. Metode penelitian adalah menggunakan survei EFA untuk 825 responden dan pilot survei CFA untuk 866 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Pengembangan instrumen digital skills ini didasarkan pada 6 domain Vanderson dan Van Dijk dengan adaptasi penting seperti dikontekstualisasi untuk layanan publik digital dan fokus pada task-based capability, bukan literasi umum. Fokus group discussion yang dilakukan menghasilkan luaran berupa dokumen revisi instrumen pengukuran keterampilan digital yang telah divalidasi oleh para ahli. Exploratory Factor Analysis atau EFH menghasilkan temuan utama berupa struktur faktor tidak sepenuhnya 6 domain terpisah. Dalam hal ini, fokus pada content-related digital skills dan medium-related digital skills. Item mengelompok secara fungsional dan indikator memenuhi kriteria, faktor loading memadai, dan reliabilitas internal terpenuhi. Artinya, digital skills pada layanan publik di Indonesia bersifat instrumental dan task-oriented. Confirmatory Factor Analysis atau CFA memberikan temuan utama berupa model 2 faktor menunjukkan good fit secara keseluruhan. Mayoritas indeks kelayakan memenuhi cut-off dan instrumen valid dan reliable untuk konteks Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan metodologis bahwa instrumen layak digunakan sebagai konstruk skills akses dalam RAT. Demikian penjabaran kami untuk penelitian tahun pertama. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun kedua.